Landa. Welcome guys, selamat datang. Catat, ini alur cerita dari film Made in Hollywood, Inglourious Basterds, Sampah Masyarakat. Baju merah jangan sampai lepas, harus dipantau, ditonton. Karena dia nekat membakar musuh hidup-hidup di dalam bioskop milik dia sendiri. Nah, di bioskop miliknya ada juga pembunuh kedua dan satu pengkhianat. Target 3 kubu tadi adalah NAZI, Nazi. Nazi ini levelnya NAJIS, najis, sampah masyarakat. Tapi jadi pusat cerita dalam film. Coba. Ini video perdana, anak baru belum lulus ospek YouTube. Saya Otto. Jangan lupa subscribe Sutradara Kata dan klik lonceng notif. Kita mulai. Yuk, di rolling. Bab 1. Kata riset, Perancis jajahan Jerman. Jajah menjajah. Film baru mulai, cewek Perancis terjajah rasa takut melihat konvoi. Dia lapor Pipi. Pipi Perrier Le Petit berhenti main kampak. Dia tahu anak konvoi lebih ganas dari geng motor, dari begal motor. Waduh. Dia siap-siap, muka segar disiram air sebaskom tapi stres tidak pergi-pergi, kata Le Petit dalam hati. Konvoi tiba di peternakan sapi anak konvoi, Kolonel Hans Landa, Nazi Jerman. Dia San Mori dari kota Paris. Tamu dan tuan rumah kenalan speak bahasa Prancis. Di rumah panggung, Landa Nice menyapa, tapi matanya memantau. Keluarga Prancis ini ketakutan, Landa bisa mengendus-ngendus rahasia. Lalu 3 wanita menunggu di luar. Landa bukan landak tapi duri bagi orang lain. Dia tokoh utama kita, ini ciri-cirinya, ciri fisik senyum palsu, julukan dia, pemburu Yahudi. Speak Inggris, Landa tanya, di mana keluarga Dreyfus, keluarga Yahudi. Aku hanya dengar gosip mereka kabur ke Spanyol, kata tuan rumah. Le Petit membakar cerutu, memadamkan grogi. Landa menatap membaca karakter lawan. Ini sesi interogasi tingkat tinggi. Landa santai bertanya tentang keluarga Dreyfus. Le Petit bisa menjawab, artinya terjebak. Kamera menyorot bawah lantai. 5 Yahudi keluarga Dreyfus sembunyi rebahan. Mereka telah lupa rasanya berdiri dan duduk. Bahkan, makan minum MCK tak ada di kamus hidup kaum rebahan. Kasian. Tahu-tahu Landa ganti watak, aku dijuluki pemburu Yahudi, aku elang memburu tikus, di mana Dreyfus, tikus musuh negara. Le Petit perih tersilet ancaman pembantaian, berat hati dia menunjuk lokasi Dreyfus. Landa senyum palsu di atas tempat Yahudi rebahan. Berbahasa Prancis lagi agar Yahudi mengerti. Landa pura-pura pamit pergi. Masuklah 3 tentara Nazi dari luar rumah. Kata Landa, selamat tinggal, bantai. Empat Yahudi terbunuh hujan peluru. 1 orang masih hidup, dibiarkan merangkak keluar. Dia rasa dia akan tewas di hutan dimakan macan. Kata Landa dalam hati, dia batal menembak, dia juga tidak melihat wajah survivor. Ini Sosana 19 tahun, hatinya sakit, kebeset-beset. Cewek Yahudi ini Jerman hater, Nazi hater. Gimana nasib dia? Bab 2. Kamera ke toko supporting Letnan Aldo Rain. Ini ciri-cirinya, ciri status, punya belati sakti. Sutradara mendirect Aldo, briefing group bernama The Bastards di Amerika. Besok, semua OTW Prancis untuk berburu Nazi. Ini Doni, Omar, Littleman. Bibir Aldo tegang kaku, kata riset. Aldo bicara Inggris Amerika, aksen Amerika bagian selatan. Tugas kalian 1, tiap orang kupas 100 kepala tentara Nazi, titik.
Ngeri. Taken from the heads of 100 dead Nazis. And I want my scalps. Kamera pindah ke bapak-bapak kumis cepak. Ini Adolf Hitler, pembunuh 6 juta orang Yahudi. Dia Yahudi hater, Hitler punya banyak hater. Kumis cepak ngamuk mendengar Aldo merajalela di Prancis menyiksa tentara Nazi. Datang Sersan Boots, mantan tawanan Aldo. Boots flashback. Pernah melihat Aldo pakai belati sakti mengupas kepala tentara Nazi seperti mengupas mangga. Boots flashback lagi, Aldo punya tukang jagal Nazi namanya Doni. Gede, keker. Kapten Nazi digeprek kepalanya pakai tongkat softball. Kepala jadi semangka geprek, jadi lembek benyek. Bikin kalian ilfil. Masa enggak? Saya aja ngeditnya ilfil. Catet, Hitler Raja Bengis dibikin bengong oleh Aldo, manusia sadis. Boots lepas topi, kumis cepak melihat jidat Boots somplak, tatoan swastika logo Nazi. Tukang tatonya, Aldo Ren, pemilik belati sakti. Bab 3. Film maju 3 tahun outdoor bioskop di Paris. Wow, Susana selamat, sudah gede bukan ABG, usia 22. Ini bioskop milik dia. Namanya Paris Theater, kata riset, bioskop pertama di dunia berdiri tahun 1902. Dia pasang judul film ala-ala cara zaman dulu. Datanglah tentara Nazi di bawah tangga mengajak kenalan dalam bahasa Perancis. Susana turun tangga, dia bertopi newsboy. Ini ciri-cirinya, ciri fisik 11-13 nggak mirip Maudy Ayunda, ciri sifat kalem, hobi, bikin vlog. Ini Frederick Zoller, tentara Nazi, dia suka pada Mimi. Catet, Susana memakai nama palsu Immanuel Mimiu. Panggilannya Mimi, kadang Memo. Dia menyerahkan IKTP pada Zoller. Besoknya accidental ngedate di kafe. Kata Mimi pada Zoller, cari saja cewek Prancis yang lain untuk jadi pacarmu, jangan aku. Wow, Zoller nembak Mimi, Nazi gercep bener. Lalu perwira Jerman datang minta tanda tangan Zoller, muncul lagi yang lain. Ini tahun 1944, Mimi heran, kamu terkenal, kamu siapa? Kata Zoller, mereka bilang aku pahlawan, aku sniper pembunuh 250 tentara Amerika dalam waktu 3 hari. Kisahku diangkat jadi film propaganda berjudul Nation's Pride. Aku acting jadi diriku sendiri. Titik. Besoknya dijemput paksa, Mimi diundang makan siang oleh Zoller. Ini Goebbels. Ini penerjemah bahasa. Ini mayor Jerman. Mimi bingung. Semua alien, aku stranger di tempat danger, kata Mimi dalam hati. Demi Mimi, Zoller melobi Joseph, menteri propaganda Nazi dan wakil Hitler. Lobi Zoller mantul berhasil, Joseph mukul manja, tanda dia setuju, bioskop Mimi resmi jadi lokasi nonton bareng film Nation's Pride. Tahu-tahu Landa datang, Mimi susah nafas, dia trauma. Landa kenalan, dia tak ingat Mimi. Semua pulang, Mimi ditahan Landa. Mati gua, kata Mimi dalam hati. Diajak makan, ditawari rokok, Mimi tetap ketakutan hingga nahan pipis. Lalu, om dan tanteku pemilik Paris Theater sudah meninggal goodbye, aku ahli waris tunggal, aku pemilik bioskop, kata Mimi menahan rasa takut. Interogasi selesai, Landa pergi, nafas lega datang. Nah, bertemu Landa, Mimi jadi dapat ide liar, brutal, barbar. Apa itu? Di lobi bioskop miliknya, cewek kalem ini tegas pada Marcel. Babe, Nazi akan nobar di sini. Saat nobar, kita bakar bioskop seisi-isinya. Titik. Marcel ini Pipi alias Pepo, dia pacar Mimi alias pacar Memo, dia operator proyektor film di Paris Theater, artinya mereka pacaran satu kantor. Kalian ada yang pacaran satu kantor? Oke, Mimi flashback. Catat, film seluloid 35 mm dari bahan nitrat 3 kali lebih cepat terbakar dibanding kertas. Cakep. Mimi flashback, dia punya koleksi 350 roll film bahan nitrat. Ini alat pembakar bioskop saat nobar.
Kembali ke bioskop, aku akan ngevlog 1 menit, babe. Kata Mimi pada pipi Marcel. Nanti kita lihat Mimi ngevlog. Bab 4. Yeah, in a basement. You know, Desa but in the Nadine, basement Prancis, The Bastards siap menyusup. Ada tokoh baru, Archie Hickox, letnan Inggris keturunan Jerman. 3 penyusup masuk bar basement berseragam letnan dan kapten tentara Jerman. Semua hormat, gerak. Bridges cipika-cipiki menyambut 3 teman tapi penyusup. Bridges ini artis Jerman mata-mata Inggris untuk membantu Inggris Amerika membunuh Nazi dan Hitler. Prajurit Jerman minta tanda tangan artis Bridges. Oke, kasih. Pertemuan terganggu lagi. Mayor Nazi curiga pada aksen bicara Archie. Dia maksa gabung satu meja. Bridges merokok manja. Lalu mereka manja-manja nge-wine, nge-whisky, nge-bir. Kata riset, gelas bir Jerman asli segede ini. Dia peres, mentraktir whisky, catet. Dia sedang menjebak. Meja ini berlima, dia tahu 1 orang minum wine, 3 orang minum whisky, dia sendiri ngebir. Kata mayor, pesan berapa gelas? Nah, Archie minta 3 gelas untuk whisky, dia angkat telunjuk, tengah manis. Jempol ditekuk seperti kita di Indonesia. Catet, di seluruh Jerman, 3 adalah angkat jempol, telunjuk, tengah. Mayor puas, walaupun wajahnya dingin. Khas Jerman. Penyamaran berempat terbongkar, kacau. Bar, hujan peluru. Bridges survive, 11 dead di bar gara-gara jempol ditekuk. Kita angkat 2 jempol untuk Mr. Quentin Tarantino. Cakep. Di UGD, Aldo ngamuk-ngamuk, speak Inggris. Bridges paham. Dia fasih bahasa Jerman, Prancis, Inggris. Archie bego, nekuk-nekuk jempol tangan di bar. Aku innocent, kata Bridges. Bermodal 4 undangan nobar dari Bridges, mereka damai. Janjian nobar, misinya bantai Nazi, bunuh Hitler. Karena kata Bridges, kumis cepak akan datang, nobar. Bastards akan menyamar sebagai aktor, kameramen, audioman dari Itali. Tak perlu bicara Itali di bioskop. Kaki kiri Bridges akan digipsum. Beres. Mereka tak tahu di bar TKP, Kolonel Landa pegang barang bukti high heel kaki kanan dan kertas tanda tangan Bridges. Bab 5. Malam nobar di Paris Theater, Mimi flashback. Dia ngevlog dibantu pipi Marcel. Celluloid film ini berisi vlog Mimi, lalu dijahit di ending film Nation's Pride untuk acara nobar. Kembali ke bioskop, vlog Mimi ada di roll keempat. Di balkon, Mimi puas melihat Nazi kumpul. Ini takdir skenario, Mimi balas dendam. 350 Nazi nge-wine, ketawa ketiwi, kolonel cuma 1 orang, cemberut pula. OOTD Bridges dan Bastards keren. Wangi parfum bakarat milik Bridges menyebar. Kalian tak bisa cium. Bridges tak kenal parfum refill pinggir jalan dan ogah beli parfum Casablanca di Alfa. Landa bertemu Bridges dan Bastards. Lalu berbahasa Jerman, kakiku digipsum kolonel, kemarin jatuh saat naik gunung. Kata Bridges tertawa manja. Landa bengek, dia ngakak. Bridges bukan Ralinsa, bukan Pevita Pierce, 2 artis garis keras yang beneran naik gunung Semeru di film 5 cm. Landa juga curiga pada Aldo yang mengaku aktor Itali. Karena Landa bisa bicara Jerman, Inggris, Prancis, Itali. Nah loh, kacau. Lobi bioskop masih ramai, Landa hanya periksa tiket undangan. Jenderal Nazi masuk ruang teater. Bridges jalannya sengklek. Dibawa Landa ke ruangan. Kaki di paha, di sini Landa intimidasi Bridges untuk ambil sesuatu di kantong jaket Landa. Ada sepatu, Bridges pucet. High heel pas banget di kaki. Kegap sebagai mata-mata, Bridges salah tingkah, badan keringetan, pasrah. Selanjutnya apa, kolonel? Oh my god, Landa ganti watak, dia sadis mencekik Bridges.
Landa telepon anak buahnya, tangkap Aldo, ambil bom belati pistol milik dia. Bom timer milik Aldo diserahkan pada Landa. Nah, dia dapat ide berbahaya. Apa itu? Tunggu. Aldo dipindah ke markas Jerman. Di truk ada Little Man. Kata Landa, Bridges sudah happy, kontak saja jenderalmu, aku nyerah. Catat, Landa ganti watak, dia pengkhianat Jerman. Dia tahu Jerman akan kalah perang. Di bioskop, ini film di dalam film, takdir skenario, Hitler dan Nazi, happy-happy nobar. Di ruang proyektor, Mimi berpisah dengan Pipi. Mimi sedih. Semua pintu teater digembok oleh Pipi Marcel atas perintah Mimi. Lanjut dia akan menunggu aba-aba dari vlog Mimi. Dalam negosiasi, Landa bilang, tadi di bioskop saya menaruh bom milik Aldo di bawah kursi Hitler. Catat, 4 syarat Landa disetujui Jenderal Amerika. Mimi mengganti role keempat. Pipi di belakang layar ditemani rokok, kopi, dan segunung film berbahan nitrat. Skenario membawa Zoller menuju ruang proyektor. Pintu dibuka, najis nih cowok ganggu aku kerja, Nazi nggak peka, kata Mimi dalam hati. Baju merah jangan sampai lepas. Zoller tutup pintu, dia roboh diterjang peluru. Mimi mantau film nobar, nah ada suara dari Zoller, Pipi wannabe yang sekarat. Mimi nekat mendekat, calon Pipi nembak Mimi 3 kali. Kemarin di kafe, nembak Mimi 1 kali. Mimi dan calon Pipi, Memo dan calon Pepo, rebahan di lantai, tewas. Ini epic, ini pecah. Vlog Mimi muncul di layar bioskop. Kumis cepak panik, Joseph panik. Di tengah keos, Hitler dan Joseph ditembak Doni dan Omar. Nanti terbakar terus dibom. Nazi juga dibantai senapan mesin Doni dan Omar. Bom waktu di kaki Omar, Doni, kursi Hitler. Pembunuhan ini parodi satir untuk Nazi dan Hitler dari Quentin Tarantino. Kata riset, Hitler mati menembak kepalanya di Berlin, Jerman. Landa dan Herman tukar posisi, tukar nasib, jadi tawanan Aldo, nanti hidup bagai sultan di Nantucket, Amerika. Landa pura-pura nice menyerahkan pistol dan belati sakti milik Aldo. Aldo minta Little Man memborgol Landa, Aldo menembak Herman, operator radio. Landa kaget, dia ngamuk-ngamuk, Aldo cuek. Little Man mengupas kepala Herman bagai mengupas mangga. Landa stres. Aku tidak suka kau lepas seragam Nazi di Amerika, orang takkan tahu kau Nazi, kata Aldo pegang belati sakti. Landa ketakutan hampir mati. Landa ganti watak lagi, dia rebahan teriak-teriak kesakitan. Dia geletak lemes tidak mati tapi malu hati sampai mati. Jidatnya tatoan swastika lambang Nazi. Kalian tahu kan arti bastards? Nah, Landa dan Hitler adalah bastards, Aldo raja bastards. Ini tato karya terbaikku, kata Aldo Rain. Biar rasa, dunia bukan milik Landa, kata Little Man dalam hati. Tadinya sangar, sekarang tatoan di jidat. Greget bikin gregetan. Ini jarang ada, film Tama. Terima kasih sudah nonton, upload tiap Selasa dan Jumat. Like, comment, share.